Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sundari dari kelas 12 IPA 4. Saya akan mempresentasikan hasil dari video ibu yang saya tonton dari YouTube mengenai tentang perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Sebelumnya saya sudah melihat video ibu di YouTube dan saya sudah membuat ringkasannya. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Pada awalnya, Provinsi Riau itu bergabung dalam Provinsi Sumatera yang namanya Sumatera Tengah, yang terdiri dari 3 residen, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, di mana pusat pemerintahan itu berada di Sumatera Barat. Alasan Riau memisahkan diri dari Sumatera Tengah karena pusat pemerintahan itu berada di Sumatera Barat, sehingga Riau ini tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah provinsi dan adanya perbedaan karakteristik dari daerah. Seperti daerah Bengkalis, Kepulauan Riau, Indragiri, dan Kampar, mereka sama-sama bertekad berjuang untuk membentuk Provinsi Riau dan terpisah dari Sumatera Tengah. Hingga pada tanggal 19 Agustus 1957, di Bali, Presiden Soekarno menandatangani UUD Darat nomor 19 tahun 1957 yang menyatakan pembentukan daerah tingkat 1, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Oleh sebab itu, tanggal 19 dinyatakan sebagai hari jadi Riau. Perjalanan Riau. Sumatera merupakan pulau ke-6 terbesar yang berada di Indonesia. Pulau ke-6 terbesar di dunia. Pulau yang dikenal sebagai Pulau Perca Andalas atau dalam bahasa Sanskerta berarti Pulau Emas, dan Swanadipa atau dalam bahasa Sanskerta berarti Tanah Emas. Bumi Melayu yang berarti Tanah Melayu. Riau merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera atau berada di tengah pantai timur. Riau diduga sudah dihuni oleh sejak masa antara 10.000 hingga 40.000 sebelum Masehi. Di daerah aliran sungai Singingi, Di daerah aliran sungai Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat batu yang ditemukan antara lain kapak, penetak, rimbas, seru, serpi, dan batu inti yang merupakan alat dasar dari pembuatan serut. Ada beberapa kerajaan yang sempat berada di Riau. Yang pertama, Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis itu semula berpusatnya di Betung, kemudian pindah ke Sintotalu, Kuantan. Kemudian ditemukan penemuan purbakala di area Lebuk Batu Kuning, Jambi yang dikenal sebagai area Padang Candi. Riau pada masa kolonialisme. Riau pada awalnya itu suatu kerajaan yang dikenal dengan nama Kemaharajaan Melayu Riau yang mula-mula pusatnya berada di Johor, terus pindah ke Bintan. Perjanjian yang dibuat tahun 1824 yang dinamai dengan Perjanjian London. Dari perjanjian itu dibuatlah kedua kekuasaan di wilayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kekuasaan Belanda yang berada di Riau dan di Johor yang dikuasai oleh Inggris. Pemerintahannya pun dan politiknya itu pun berbeda, tapi secara kebudayaan tetap mengembangkan kebudayaan Melayu. Hampir tidak ada perkampungan yang di Riau ini yang tidak berada di tepi sungai, karena pada umumnya orang-orang Riau itu berpendudukan awalnya itu homogen, tapi sekarang semenjak lama-lama berkembangnya sudah menjadi berheterogen. Bermula dari Tugu Batu Titik Nol Pekanbaru, batu persegi berukuran kurang dari 70 cm masih terlihat kokoh. Itu adalah saksi perkembangnya kota Pekanbaru. Di batu itu tertulis sejarah tempuh ke kota lain dengan ukuran 0 km dari Pekanbaru.
ke Padang 313 km, ke Bangkinang 60 km, dan di bawahnya terdapat Pelabuhan Indonesia 1 di Kelurahan Kampung Baradai, Sungai Siak. Kerajaan Siak ditetapkan sebagai pengembangan Kerajaan Siak sampailah ke Senapelan, sehingga Raja Siak membangun sebuah masjid, yaitu Masjid Raya. Raja Siak menetapkan Senapelan sebagai bagian dari Kerajaan Siak, sehingga muncullah pekan yang baru atau pasar yang baru yang semakin berkembang sehingga muncullah nama Pekanbaru. Pekanbaru atau Pekanbaharu yang didirikan pada tanggal 23 Juni 1874 berdasarkan musyawarah Datuk-Datuk Besar 4 suku. Mulanya, Senapelan itu sebuah ladang yang lambat laun menjadi sebuah perkampungan. Kemudian perkampungan di Senapelan itu pindah ke daerah Batu Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Bandar Senapelan merupakan laman sejarah yang telah terpatri pada abad ke-18 silam. Bandar Senapelan pernah menjadi ibu kota Kerajaan Siak di tahun 1762 sampai 1766 semasa Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, Sultan Siak yang keempat, dan jadi ibu kota provinsi negeri Pekanbaru Kerajaan Siak semasa Sultan Syarif Qasim. Cikal bakal Pekanbaru adalah di Bandar Senapelan. Ini dibuktikan dengan adanya makam tokoh pendiri Pekanbaru, yaitu Marhum Pekan, Marhum Bukit, Masjid Raya, dan dengan ditemukannya Tugu Titik Nol sebagai kapak awal sejarah Melayu. Pekanbaru berkembang sangat pesat, yang diduga dulunya berpendudukan homogen dan tentunya sekarang berheterogen. Dan banyak suku-suku yang berkembang, inilah membuat Pekanbaru menjadi kota metropolitan. Kota Pekanbaru memiliki tempat yang sangat strategis dengan jalur lintas timur Sumatera. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak, yang dulunya sungai ini disebut sebagai Sungai Jantan, yang mengalir dari barat ke timur dengan ketinggian berkisar antara 50 di atas permukaan laut. Saat ini, Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan 50, Kecamatan Marpoyan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Sail, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tampan, dan Kecamatan Tenayan Raya. Dari semua kecamatan ini, jumlah kelurahan yang ada adalah 60 kelurahan. Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan kota Pekanbaru yang cukup pesat menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduk. Keberagaman penduduk Pekanbaru juga salah satunya adalah perkembangan ekonomis yang secara luas. Dan etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar pendatang yang ada di Pekanbaru. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.